Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita senantiasa memanjatkan syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena nikmat dari Allah lah kita bisa bernafas, karena karunia kita bisa sehat, bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan kita pada saat ini diberkahi oleh Allah, diberi rahmat, sehingga ilmu yang kita pelajari, yaitu kalamullah, firman-firman Allah, ini bermanfaat barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mitra Persada, mari kita lanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Al-Jalalain. Panjenengan yang di rumah mungkin ada Al-Quran, monggo disimak. Mudah-mudahan dapat berkah dari Al-Quran, dapat barokah dari kebaikan-kebaikan taklim kita ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'ti ing dalem dinane tumeka apa sapa kullu nafsin, saben-saben awak-awakan, saben-saben menungso, tujadilu kang aitu hadu, kang bantah, tegese kang an-nafsiha saking awak dhewe ne kullu nafsin, tegese membela diri, la yahammuha ora merhatekake apa sapa kullu nafsin ha ing an nafsiha ghairaha ing liyane awak, wa huwa utai yauma ta'ti kullu nafsin iku yaumul kiamati, dina kiamat. Masya Allah, hari yang belum terjadi, dan hari itu sangat dahsyatnya itu para nabi saja takut kepada Allah pada hari itu. Takut karena Allah murka kepada orang-orang yang durhaka. Nah, pada hari itu masing-masing orang membela dirinya. Tidak ada yang bisa membela kecuali amalnya. Membela saya begini-begini, mulut ditutup, dikunci, tangan berbicara, al yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci, tidak bisa ngomong, wa tukallimuna aydihim, tangan bisa berbicara, wa arjuluhum ya, dan kaki-kaki juga bisa berbicara. Itu kan di dunia belum terjadi. Besok pada hari kiamat terjadi itu. Mulut kalau di dunia suka bohong, suka ngapusi. Di sana dibingkem, yang menjadi saksi adalah tangan dan kakinya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudah-mudahan kita selamat. Diselamatkan oleh Allah dengan berupaya menjaga diri kita. Menjaga, kalau kebetulan terperosok, terjungkal, kepleset, berbuat dosa, maka segeralah bertaubat, segeralah minta ampun. Karena Allah itu Maha Pemberi Ampun.
Di surat Az-Zalzalah itu kan ada juga kan, wa man kana wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk walaupun sebiji sawi, walaupun sebesar atom, seberat atom, kecil banget, ya roh, maka niscaya akan melihat balasannya. Masya Allah. Kalau peristiwa manusia tidak bisa membela dirinya, itu juga dikuatkan oleh di surat Al-Baqarah, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan jagalah dirimu dari azab pada hari kiamat, yang pada waktu itu seseorang tidak bisa la tajzi, tidak bisa membela nafsun, seorang tidak bisa membela an nafsin, saking awak-awakan, tidak bisa membela orang lain, bahkan membela diri saja tidak bisa, karena mulut dan tangan bisa ngomong. Jadi yang menjadi saksi adalah bukan mulut lagi, mau berkelah tidak bisa karena ditutup. Di dunia kan ngomong masih bisa bohong dan seterusnya, syai'an walaupun sedikit. Wala yuqbalu minha syafa'atu wala yukhadhu minha adlu wala hum yunsarun. Begitu juga tidak diterima syafaat, kecuali syafaat yang sudah mendapat ridho dari Allah. Si pemberi syafaat juga diridhai oleh Allah. Siapa yang mendapat syafaat juga sudah diridhai oleh Allah, maka bisa syafaat itu. Jadi harus yang memberi syafaat diridhai Allah, diizini, yang diberi syafaat juga diizini. Itu bisa, karena syafaat itu ada. Syafaat itu ada, syafaat itu pitulungan. Ada hadis salah satunya tentang syafaat itu, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku besok hari kiamat itu bagi pelaku dosa besar dari umatku. Mudah-mudahan kita tidak usahlah melakukan perbuatan yang dosa besar ya. Ini mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bisa menumpuk amal, mengumpulkan amal. Kita lanjutkan di surat An-Nahl 111 ini, wa tuwaffa lan den bales sapa kullu nafsin saben-saben awa-awaan jazaa ma ing piwalese barang amilat kang lakoni sapa kullu nafsin. Masing-masing orang dibalas sesuai perbuatannya, baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Makanya kalau kita berbuat buruk di dunia, segera minta ampun, itu resepnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita itu. Makanya dalam amal-amal kita itu ya, puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu menghapus kesalahan-kesalahan setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Puasa bulan Muharram tanggal 10 ya, itu menghapus kesalahan selama setahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu tempatnya salah, dosa, dan Allah memberi motivasi, memberi penjelasan yang gamblang bahwa diampuninya itu segini loh. Itu belum berwudu itu menghapus dosa. Sholat sholat 5 waktu menghapus dosa di antara 2 sholat. Ini perhatian dan pemberian Allah yang tiada tara. Betul-betul kemuliaan yang diberikan pada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau dosa, silakan minta ampun. Kami juga mempunyai targhib. Kami
menyiapkan, mengobral, siapa yang begini maka akan pahalanya begini, gitu ya. Masya Allah, haji mabrur itu surga. Atau apa namanya, mengucapkan kalimah thayyibah sekali saja dapat balasan, meminta ampun diampuni, berpuasa 7 hari, berpuasa setelah Ramadan itu ya dihitung ya berarti 2 bulan kesalahan. Kalau puasa Ramadan kan kalau satu kebaikan dibalas 10 kali, maka satu Ramadan itu sebulan itu menghapus dosa 10 bulan. Ditambah 6 hari bulan Syawal, 6 hari itu 2 bulan imbalannya. Maka kalau puasa Ramadan dan 6 hari Syawal, maka diampuni kesalahannya selama setahun. Banyak ya motivasi. Misalnya ana wakafil yatim fil jannati hakadha. Aku Kanjeng Nabi nanti di surga akan bersama orang yang ngurusi anak yatim seperti ini. Beliau mengisyaratkan bisababati wal wusta, dengan jari tengah dan jari telunjuk. Dengan jari telunjuk dan jari tengah. Panjang mana? Panjang jari tengah. Nah, jari tengah ini ada Kanjeng Nabi, jari telunjuk ini kita yang mengurusi anak yatim, yang ngopeni, yang bantu. Diberi motivasi supaya apa? Orang senang berbuat baik begitu. Kalau enggak dikasih itu enggak, enggak jelas pahalanya berapa. Ini dijelaskan. Ada seorang sahabat itu wadul Kanjeng Nabi, syaka rajulun ilan Nabi sallam an qaswati qalbihi. Dia wadul mengeluh tentang kerasnya hatinya. Orang keras hati itu gimana tuh? Ya misalnya enggak mau jamaah, enggak mau baca Quran, enggak mau sholat malam, enggak mau sholat duha, enggak mau sayang kepada sesama. Nah, ini namanya orang keras, enggak pernah berdoa begitu. Nah, itu termasuk keras. Kan dari yang berengkel itu terus keras. Apa jawab Nabi? Imsah ra'sal yatimi. Usaplah rambut-rambutnya anak yatim, niscaya hatimu akan jadi lembut, tidak keras lagi. Nah, ini makanya tapi ya yatim sing satu jenis kelamin ya, laki-laki yang ngusap rambutnya anak laki-laki. Kalau ngusap perempuan nanti ada nafsu, ada gairah, berbahaya. Kemudian ada motivasi lagi tentang anak yatim. Siti Aisyah itu pernah suatu hari kedatangan seorang tamu, ibu dan 2 anak. 2 anak ini yatim, jadi ibunya tidak bersuami. Minta makanan. Diberilah 2 kurma. Kurma itu yang satu oleh ibunya dikasih ke 2 anak, berarti separuhan edeng. Yang satu mau dimakan tuh anaknya minta. Kemudian dikasihlah ke anak, nggak jadi makan ibunya. Itu Siti Aisyah ngumun, takjub, heran, kok sebegitunya pengorbanan ibunya. Ketika Rasulullah sudah pulang, beliau ceritakan hal seperti itu. Apa komentar Kanjeng Nabi? Mani betuliya bihadhil banati kunna lahu sitron minan nar. Masya Allah. Siapa yang diuji dengan wanita-wanita ini, anak-anak yatim ini, maka anak-anak yatim ini akan menjadi tameng, menjadi penghalang dari siksa neraka. Makanya kalau kita berwudu itu kalau bisa ya 3 kali sempurna begitu loh. Sholat juga begitu, bacaan-bacaannya yang sunat, yang wajib dibaca semua. Wiridan, berdoa.
itu mengumpulkan pahala yang banyak sekali. Banyak sekali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, pahala. La ilaha illallah, pahala. Sholawat, pahala. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, pahala. Sholawat yang lain, pahala. Baca ayat Quran, pahala. Jadi memang ya agama ini motivasi seperti itu ya. Saya ini juga penyuluh agama itu ya dai mubalek, yang mengajak. Orang mengajak ya diusahakan dirinya sendiri juga mengerjakan, jangan hanya mengajak. Ibarat lilin menerangi tetangga, dirinya sendiri terbakar. Nauzubillah min dzalik wal iyadzubillah. Atau sebaliknya, ndak mau ngaji, ndak mau tabligh, ndak mau dakwah. Alasannya saya belum bisa mengamalkan, kok ajak-ajak orang lain. Ini berbahaya, ancamannya ataquluna 'alallahi ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Ya jangan begitu. Nah, guru saya Yai Haji Asyari Marzuki Kota Gede itu dulu LML ya S2 itu mengatakan ya terus ajak-ajak walaupun dirimu belum semuanya mengamalkan. Karena apa? Yang namanya dakwah itu perintah, kewajiban kita mengajak kepada kebaikan, sambil berusaha diri kita itu menjadi orang yang pertama mengamalkannya. Ini cocok kalau begitu. Jadi jangan nunggu mengamalkan semuanya baru ajak-ajak, nanti orang-orang sudah kelewat kemasukan informasi yang sesat. Nah, kita ajak sambil diri kita berusaha. Mamilat wahum hale utawi kullu nafsin iku la yuzlamuna oratin kaningaya sapa kullu nafsin sayan hale babar pisan. Jadi pada hari kiamat dibalasnya amal itu sama sekali tidak terjadi kecurangan. Wa darabalan ndateake utawa gawe sapa Allah Gusti Allah masalan ing perumpamaan wa yubtalu minhu qaryatan. Apa masalah itu? Perumpamaan itu apa? Qaryatan ing suwijining desa utawa negara utawa kutha. Iya Makkah tu. Qaryah itu adalah Mekah di dalam tafsir Jalalain. Jadi Allah membuat perumpamaan itu kota Mekah. Wal muradu ahluha, maksudnya kota Mekah itu ahlinya, rakyatnya. Kanat ono apa Mekah iku aminatan tentram minal gharati, saking pira-pira persoalan, pokoknya anteng, aman, nyaman, sentosa. Mutma'innatan tur anteng, la yahtaju ilal intiqali anha, tidak tidak memerlukan untuk berpindah karena Makkah sudah nyaman begitu. Yakti nekaniha ing Makkah apa rizquha rizkine penduduk Makkah rogotan aiwasian halih jembar, rezekinya melimpah. Mingkuli makan saking saben-saben panggonan. Ini tidak lepas dari doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza balatan aminau warzuq ahlahu minas samarat. Jadi walaupun di sana itu tidak ada pohon jeruk, tapi ada buah jeruk. Tidak ada pohon apel batu, tapi di sana ada apel batu. Tidak ada pokoknya makanan-makanan yang di dunia lain ada, pohonnya juga ada. Di sana pohonnya tidak ada, tapi makanannya ada, buahnya ada.
Ini berkat doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat. Di surat Ibrahim itu Nabi Ibrahim juga mirip ya, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi apa namanya? Ketika Nabi Ibrahim sudah di Mekah, masih berdoa lagi, jadikanlah negeri ini negeri yang aminan, sentosa. Fakafarat, jadi setelah diberi keluasan rizki itu fakafarat mongko kufur, tegese ora syukur. Fakafarat mongko kufur sapa penduduk Mekah bi an'amillahi kelawan pira-pira nikmate Gusti Allah bitakdzibin nabiyyi, le kufur kuwi dengan mendustakan nabinya, yaitu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adha komongko ngrasakake, tegese nyicipake ha ing Mekah sapa Allahu Gusti Allah, nyicipake libasal ju'i ing penganggo luwe, tegese kemudian mereka itu, maksudnya kemudian mereka itu ditimpa kelaparan. Jadi ketika mendapat rezeki kemudian kufur nikmat, tidak bersyukur, dicabut itu rezeki itu. Maka kemudian yang ada apa? Kelaparan. Faqahatu sab'a sinin. Mereka mengalami paceklik 7 tahun. 7 tahun, Masya Allah. 7 tahun itu 5 aja belum, kurang 2. Apalagi 4, masih kurang 3. Nah, kalau setahun aja kena COVID itu kan kita susah bergerak kan. Apalagi sampai 7 tahun rezeki itu di mampet nih, dibuntui, diberhentikan oleh Allah. Hujan ndak turun, tanaman nggak hidup, nggak panen, penyakitan. Wah, itu. Ini karena penduduk Mekah tidak bersyukur. Fakafar itu kufur nikmat. Wal khaufi lan wedi bisaroyan Nabi kelawan den tawane oleh Kanjeng Nabi. Maksudnya mereka karena memusuhi Kanjeng Nabi, akhirnya Kanjeng Nabi kuat juga berperang. Ada yang menjadi tawanan. Nah, ini termasuk karena kufur nikmat, kufur tidak bersyukur terhadap rizki yang banyak tadi. Bima sebab barang kanu kang ono sapa ahlu Makkah iku yasnauna agawe sapa ahlu Makkah. Yasnaun itu melakukan pekerjaan yang sesuai keahlian. Jadi kalau keahlian di sini, keahlian mereka berbuat maksiat itu. Jadi wis ahli. Istilahnya molimo, main, madat, madon, minum, apalagi ada 5 itu. Wes ndak ada yang ditinggal, semua dikerjakan. Ewa semono, apa ewa semono? Meskipun begitu, Allah itu siap memberi ampun gitu kalau mereka minta ampun. Jadi kalau berbuat dosa itu minta ampun, ya Allah, ngakoni tenan, insya Allah diampuni walaupun dosanya apapun. Bahkan dalam hadis itu, kalau dosamu itu sepenuh bumi dan sepenuh isi langit, bumi dan langit ini penuh dosamu seperti itu, Allah masih bisa mengampuni asal kamu bertaubat. Jadi tidak boleh berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Harus optimis, harus husnudzon. Walaqad ja'alan yakti teman-teman wastaqahum ing penduduk Mekah sapa rasulun utusan minhum saking penduduk Mekah Muhammadun rupane jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzabu mongko ngorohake sapa penduduk Mekah ing Kanjeng Nabi fa akhadha
mongko nyiksa hum ing penduduk Mekah, mongko ngenani apa al azabu siksa al ju'u wal khaufu. Manusia ini kalau sudah ditimpa musibah berupa lapar dan takut itu pokoknya tidak tenang. Orang kalau sudah lapar, tidak ada makanan, wah gampang marah dan seterusnya. Khawatir, takut, wah itu juga menyusahkan. Imun jadi turun kan. Makanya kita yang mendapat rezeki dari Allah bisa makan, ini harus bersyukur. Sehabis makan itu kalau bisa kan alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan memberi kami minuman dan menjadikan kami orang Islam, orang-orang Islam. Nah, itu bar mangan ya kudu ndonga saja. Ya sunat, tapi kan itu ajaran yang baik sebagai tanda seorang hamba itu diberi rezeki alhamdulillah bersyukur. Wahum hale utawi penduduk Mekah iku zalimuna wong-wong kang zalim. Insyaallah mitra persada, hari demi hari kita nikmati hari itu berlalu, tetapi juga kita isi dengan tambahan-tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi bisa berdiri gitu, alhamdulillah. Bisa pakai sandal, alhamdulillah. Bisa mandi ada air, bisa berjalan, alhamdulillah. Syukur kalau bisa memberi, alhamdulillah. Kemudian bisa selalu ingat kepada Allah, ya, itu juga bersyukur. Bahkan kita ini kan tidak tahu apa yang akan diberikan Allah kepada kita kan, itu juga harus disyukuri. Masya Allah, saya tadi sudah sedekah, ini pasti Allah sudah menyiapkan balasannya. Nah, itu. Maka bersyukur bisa bersedekah. Nanti akan ditambahi barokahnya, ditambahi rezekinya, ditambahi kemudahannya. Saya ini kan mengalami ya ujian disertasi. Itu kan ya sebelumnya belum pernah mengalami. Wah, usahanya bukan main. Ziarah kubur, bersedekah, berdoa itu wes sinau bukan main. Nah, karena belum tahu kejadiannya bagaimana. Alhamdulillah karena rahmat dari Allah, bisa menjawab pertanyaan. Dan itu semua berkat pertolongan Allah. Maka kita bersyukur. Nah, bersyukurnya dengan macam-macam. Dengan menyampaikan ilmu yang dimiliki untuk orang lain. Ilmu itu kalau diberikan bukan kelong, bukan berkurang, malah bertambah. Bertambah awet, tambah ingat. Nah, ini mitra persada, mudah-mudahan Allah memberkahi kita, memudahkan urusan kita, membuat kita sehat walafiat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Sekian mitra persada, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan tafsir Jalalain ini memberikan tambahan wawasan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.